Shalom, selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Di tengah segala kondisi yang ada, sungguh kita patut bersyukur kepada Tuhan bahwa Tuhan itu begitu mengasihi dan memeliharakan kita. Setiap tarikan nafas kita, Tuhan ada di dalamnya. Itulah sebabnya malam hari ini dalam malam permintaan doa ini, mari kita datang kepadanya, mari kita memuji Dia, dan kita akan merenungkan akan firman-Nya. Pembahasan firman Tuhan pada malam hari ini adalah kelanjutan daripada Rabu malam yang lalu, yaitu diambil dari pasal ke-37, buku Alfa dan Omega jilid 5, atau Kerinduan Segala Zaman jilid yang pertama, yang judulnya adalah Para Evangelis yang Pertama. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan pada malam hari ini, saya mengundang kita untuk bersatu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih untuk kasih-Mu Tuhan yang sudah menyertai kami pada saat ini, di mana kami boleh diberikan kesehatan, diberikan kesempatan untuk merenungkan firman-Mu. Berbicara pada kami Tuhan, kami sedia mendengarkan firman Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ketika wabah ini terjadi dalam kehidupan kita, ada banyak hal-hal yang terjadi yang biasa kita lakukan, semuanya menjadi terbatas. Dan salah satu bagiannya adalah ibadah kita kepada Tuhan, dan yang kedua adalah penginjilan yang kita lakukan. Ketika ibadah tidak lagi dapat kita lakukan bersama-sama di gereja, melainkan melalui media-media ini, seringkali kita berpikir, maka kita pun tidak dapat juga melakukan penginjilan seperti sedia kala. Kita jadikan wabah seperti sekarang ini menjadi pembenaran bahwa kita tidak perlu untuk menginjil di saat seperti sekarang ini. Namun 2 Timotius pasal 4 ayat yang kedua mengajarkan kepada kita, beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya, nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Firman Tuhan ini jelas kepada kita bahwa beritakanlah firman baik atau tidak baik. Sekalipun di tengah segala kondisi yang ada pada kita sekarang ini, panggilannya tetap sama. Beritakanlah firman. Walaupun kondisi kita tidak lagi baik pada saat ini. Kepada kita diberitakan satu kepercayaan untuk menyatakan kesalahan, menegur dan menasehati orang. Tetapi ingat, semuanya harus dilakukan dengan kesabaran dan juga pengajaran. Jadi, waktu yang ada seperti sekarang, Tuhan memanggil kita untuk menjadi penginjil. Saudara, berbicara mengenai penginjilan seperti ini, mari kita mengingat belajar mengenai kehidupan para murid pada waktu itu. Dan pelajaran kita pada malam hari ini membahas bagaimana Yesus mengutus 12 muridnya untuk memberitakan firman itu. Saudara, rasul-rasul ini adalah orang-orang menjadi keluarga Yesus. Mereka ini hidup dekat dengan Yesus. Apapun yang Yesus lakukan, kemanapun Yesus pergi, maka mereka bersama-sama dengan Yesus. Mereka mempelajari apa yang Yesus lakukan. Mereka mempelajari bagaimana Yesus mengajar. Mereka belajar bagaimana Yesus menyembuhkan. Dan mereka pun melakukan hal yang sama. Dan tiba waktunya untuk Yesus menyuruh mereka untuk mewartakan penginjilan itu, mewartakan kabar baik itu kepada orang yang belum mengenal kebenaran secara benar. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, metode yang Yesus lakukan ini, seperti yang kita pelajari pada dewasa ini, pendidikan yang sebenarnya adalah I do, you see. I do, you do. You do, I see. Sementara Yesus mengajar, sementara Yesus mengadakan karunia untuk menyembuhkan, maka murid-murid belajar melihat apa yang Yesus lakukan. Kemudian mereka bersama-sama dengan Yesus melakukan pengajaran dan juga penyembuhan yang ada. Dan pada gilirannya kemudian, ketika Yesus menyuruh mereka untuk pergi berdua-dua menginjil, maka Yesus ingin melihat apa yang dilakukan oleh para murid pada waktu itu. Sebuah teknik penginjilan yang luar biasa yang Yesus lakukan. Dan itu menjadi bekal bagi kita untuk bagaimana mendidik anak-anak kita, bagaimana mendidik murid-murid di sekolah bagi para guru, dan bagaimana bagi para bos yang ada, para pimpinan perusahaan untuk menolong
karyawannya untuk boleh bekerja dengan lebih baik. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ketika Yesus mengutus murid-muridnya, maka Yesus mengutus mereka berdua-dua. Kenapa Yesus mengutus mereka berdua-dua? Kenapa tidak mereka secara berkelompok? Atau kenapa tidak mereka pergi secara pribadi? Bukankah lebih efisien, tidak ketahuan orang dan sebagainya? Kenapa harus berdua-dua? Ada 3 alasan kenapa Yesus mengutus mereka berdua-dua. Yang pertama adalah untuk menolong dan memberanikan satu dengan yang lain. Saudaraku, kadangkala sebagai pelayan Tuhan, kita tidak memiliki segala kecakapan yang ada. Ada banyak kekurangan masing-masing kita. Ketika kita pergi berdua-dua, maka kelemahan saya akan dibantu, ditutupi oleh kelebihan dari teman saya. Ketika saya kemudian tidak berani untuk menginjil, maka teman saya akan memampukan saya untuk berani untuk menginjil. Kemudian alasan yang kedua adalah supaya saling menasehati dan berdoa bersama. Saudara, kadang-kala ini diperlukan di dalam kehidupan kita. Bahwa kita perlu saling menasehati. Ketika seorang itu mendapatkan kelemahan-kelemahan, maka ketika mendapatkan nasihat-nasihat, maka dia boleh dikuatkan. Dan supaya mereka boleh berdoa bersama-sama. Kemudian yang ketiga adalah saling menguatkan kelemahan sesamanya. Itulah sebabnya bahwa Yesus mengutus mereka berdua-dua, tidak sendiri. Karena sebagaimana firman yang Tuhan katakan, tidak baik kalau manusia itu apa? Seorang diri saja. Harus ada penolong. Dalam konteks penginjilan pun sama. Bahwa manusia membutuhkan teman, sahabat, untuk dapat menjadi penolong. Dan kalau saudara perhatikan bahwa ada banyak gereja ketika mereka mengutus penginjil-penginjil, maka mereka mengutus mereka pergi berdua-dua. Dan ini juga yang Yesus ajarkan kepada kita pada saat ini. Ada aturan-aturan dalam penginjilan yang perlu kita perhatikan, sementara Yesus menyuruh murid-muridnya pada waktu itu. Yang pertama terdapat dalam Matius pasal 10 ayat yang ke-5 dan ke-6, dikatakan bahwa ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka, janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Saudara, ketika orang murid-murid ini diutus oleh Yesus, maka mereka dipesankan tidak menyimpang ke jalan bangsa lain, atau mereka tidak masuk ke kota lain atau kepada bangsa lain, melainkan hanya kepada domba yang hilang dari orang Israel. Kenapa murid-murid ini tidak perlu atau dilarang untuk menyimpang atau menginjil kepada orang di luar Israel pada waktu itu? Bukankah bahwa kabar baik itu, kabar selamat itu harus diwartakan kepada orang dari segala bangsa? Ada beberapa alasan kenapa Yesus tidak mau mereka menginjil kepada bangsa lain pada waktu itu. Jadi pada konteks ini. Yang pertama adalah bahwa mereka dapat kehilangan pengaruh atas orang Yahudi. Orang Yahudi menganggap bahwa diri mereka adalah orang yang pemilik kebenaran. Mereka adalah umat pilihan Tuhan. Bangsa lain adalah bangsa kafir. Bangsa lain adalah bangsa yang najis. Sehingga tidak berhak untuk mendapatkan keselamatan daripada Tuhan. Ketika murid-murid mengabarkan Injil kepada orang di luar bangsa mereka, maka mereka akan kehilangan pengaruh. Orang Yahudi akan memandang sebelah mata kepada para murid ini. Kemudian yang kedua adalah bahwa para murid belum siap menghadapi prasangka dan pertentangan dari orang-orang Farisi. Mereka belum siap untuk mendapatkan hantaman-hantaman pertanyaan-pertanyaan dari orang Farisi ketika mereka mengabarkan Injil kepada orang lain. Mereka harus dilatih, disiapkan untuk saat-saat seperti itu yang akan mereka alami setelah Yesus naik ke surga waktu itu. Kemudian yang ketiga adalah bahwa mereka lamban mengerti bahwa berita Injil itu harus dikabarkan kepada bangsa-bangsa yang lain. Dan ketika mereka belum mengenal kebenaran seperti ini, maka mereka belum siap bekerja bagi orang kafir. Dan kita bisa melihat dalam sejarah para rasul pada waktu itu, bahkan ketika Yesus naik ke surga sekalipun, mereka masih memiliki konsep bahwa
bangsa lain itu adalah bangsa yang najis. Dan Tuhan berulang kali, baik melalui Petrus maupun Paulus, mengingatkan mereka bahwa Injil itu bukan hanya kepada orang Israel. Ya, mula-mula kepada orang Israel, tapi setelah itu adalah kepada bangsa-bangsa yang lain di luar orang Israel. Kemudian berikutnya dalam Matius pasal 10 ayat yang ke-7 dicatat juga adalah, pergilah dan beritakanlah, kerajaan surga sudah dekat, sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Jadi dikatakan di sini bahwa pekabaran yang Yesus perintahkan untuk diwahyukan, diberitakan oleh murid-murid ini adalah pekabaran yang sama yang Yesus dan Yohanes Pembaptis lakukan, yaitu kerajaan surga sudah dekat. Pekabaran yang sama juga Tuhan perintahkan kepada kita, kerajaan surga sudah dekat. Itulah wacana, itulah pekabaran yang harus kita sampaikan kepada orang-orang yang hidup pada akhir zaman ini. Karena Yesus tidak lama lagi akan datang yang kedua kali ini. Namun pekabaran yang harus disampaikan itu bukan sekedar kita mewartakan melalui pengajaran-pengajaran yang kita lakukan. Tetapi pekabaran yang kita lakukan haruslah melakukan apa yang Yesus juga lakukan, apa yang Yesus telah teladankan, untuk dapat juga kita hidupkan di dalam pelayanan yang kita lakukan. Apa itu? Ketika Yesus memberikan makan orang yang lapar, ketika Yesus memberikan pakaian kepada orang yang telanjang, menghibur orang yang susah, melayani orang yang putus asa, memberikan pengharapan kepada orang yang tidak punya pengharapan, maka hal yang sama juga perlu kita sampaikan kepada orang-orang lain yang belum mengenal kebenaran Tuhan. Saudaraku, pekabaran yang Yesus sampaikan adalah mengajak murid-murid untuk menyembuhkan orang sakit, memberikan pengharapan kepada orang-orang yang kesusahan dan kehilangan harapan. Bukankah itu adalah waktu yang terjadi pada sekarang ini? Ketika banyak sakit penyakit oleh karena virus corona ini terjadi. Ketika orang-orang juga kehilangan harapan, apakah ke depan akan semakin baik? Apakah pekerjaan saya akan kembali? Apakah ekonomi akan semakin membaik? Bukankah inilah waktu yang terbaik juga untuk kita mewartakan ini? Ketika orang disibukkan dengan berbagai macam ketakutan, sakit, dan penyakit, mari kita sampaikan kepada mereka prinsip-prinsip kesehatan, New Start, Celebration, hidup sehat yang diajarkan di dalam organisasi kita, untuk menolong mereka agar mereka pun boleh memiliki kehidupan yang sehat, yang itu diajarkan oleh Tuhan untuk menjadi berkat bagi orang-orang hidup pada akhir zaman ini. Ketika orang kehilangan harapan, ketika orang putus asa, mari kita berikan janji-janji firman Tuhan. Bila mana kita berseru di dalam namanya, maka Tuhan akan mendengar dan Tuhan akan memberikan pertolongan. Saudaraku, mari kita berikan ini kepada orang lain, agar mereka boleh mengenal Tuhan, boleh merasakan hal yang sama yang kita rasakan pada saat ini. Tapi prinsip yang penting dalam segala yang kita lakukan dalam pelayanan kita adalah bahwa kasih Kristus yang dinyatakan dalam pelayanan yang tidak mementingkan diri sendiri akan lebih bermanfaat dari pedang dan ruang pengadilan. Artinya adalah bahwa yang kita lakukan adalah harus menyatakan kasih Kristus itu. Sekalipun saudara adalah orang yang pandai untuk berkhotbah, saudara adalah orang yang pandai untuk mengajar orang, saudara adalah orang yang pandai untuk mempengaruhi orang, tetapi kalau kasih Kristus tidak dinyatakan di dalamnya, maka itu akan sedikit memberi pengaruh, akan sedikit untuk menolong firman Tuhan tertanam di hati mereka. Kasih Kristus yang dinyatakan itu akan lebih bermanfaat dari pedang dan kemampuan kita bicara sekalipun. Hati seringkali akan semakin keras ketika ditegur, tetapi hati akan hancur di bawah kasih Kristus. Tidak ada orang yang menolak ketika dia dikasihi. Tidak ada orang yang sakit menolak ketika dia didoakan. Karena kebutuhannya pastilah untuk kesembuhan.
Itulah sebabnya bahwa kasih Kristus ketika itu kita nyatakan dalam kehidupan kita, dalam pelayanan kita, maka itu dapat membuka pekabaran Injil, boleh masuk kepada orang lain. Kemudian dalam Matius pasal 10 ayat 9 dikatakan, janganlah kamu membawa emas atau perak atau tembaga dalam ikat pinggangmu, janganlah kamu membawa bekal dalam perjalanan, janganlah kamu membawa baju 2 helai, kasut atau tongkat, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Saudara, di sini dikatakan bahwa Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa mereka tidak perlu membawa persediaan perbekalan yang banyak ketika mereka menginjil. Yesus memerintahkan mereka untuk sederhana saja di dalam persiapan mereka. Sama seperti yang Yesus lakukan. Yesus juga dalam pelayanannya, dia juga hanya mengenakan pakaian yang sangat sederhana. Tidak mengenakan jubah seorang guru dalam pelayanannya. Yesus juga menyuruh muridnya untuk mengadakan persediaan sederhana. Apa maksudnya? Yang pertama adalah, kenapa Yesus menyuruh mereka untuk mengadakan persediaan perbekalan sederhana adalah supaya itu tidak mengacaukan pikiran mereka. Supaya mereka fokus kepada pemberitaan firman. Dan mereka tidak disibukkan untuk mencari hal-hal yang bersifat materi di dalam kehidupan mereka. Fokus kepada firman. Kemudian yang kedua adalah supaya itu tidak menimbulkan pertengkaran bagi mereka. Kalau mereka kemudian membawa perbekalan yang banyak, itu dapat menjadikan mereka untuk saling berebutan sementara mereka dalam pelayanan mereka. Dan ketika terjadi pertengkaran, maka pelayanan itu tidak akan dapat berhasil. Kemudian, yang ketiga adalah supaya mereka tidak mencari penghormatan yang tidak perlu. Contohnya adalah ketika mereka kemudian mengenakan baju seorang guru, seorang rabi pada waktu itu, maka mereka mencari penghormatan dari orang lain. Dan Yesus mengajarkan kepada mereka, mereka harus sama dengan orang-orang kepada siapa mereka diutus untuk mewartakan kabar baik itu. Kemudian, mereka ditanamkan juga bahwa tujuan mereka adalah bukan untuk mencari makan. Kalau mereka harus berkunjung dari satu rumah ke rumah yang lain, tujuannya bukan cari makan. Tapi kalaupun mereka diberikan makan oleh tuan rumah, maka itu berkat yang Tuhan berikan. Sebagaimana janjinya, seorang pekerja patut mendapat upahnya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, namun kendati pun demikian, mereka perlu menyadari bahwa di dalam pelayanan yang dilakukan oleh para murid ini ada bahaya yang harus dihadapi. Ya, murid-murid harus waspada dan tidak lengah. Di dalam Matius pasal 10 ayat yang ke-16 dikatakan, lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Saudara, apa maksud ayat ini? Seringkali kita mendengarkan ayat ini. Yesus mengajarkan kepada para murid pada waktu itu bahwa mereka harus mengatakan seluruh kebenaran. Jangan pernah menutup-nutupi kebenaran. Kepada kita pun hal yang sama terjadi. Katakan seluruh kebenaran, jangan menutupi kebenaran itu. Namun, Yesus mengajak kita, sebagaimana para murid pada waktu itu, untuk bijaksana di dalam menyampaikan kebenaran itu. Sikap ramah tamah, tidak kasar, tidak mengeluarkan kata-kata yang pedas, yang menyusahkan jiwa yang masih halus itu. Yesus juga mengajarkan kepada kita untuk tidak mengkritik kelemahan manusia. Namun, pada saat yang sama, Yesus juga mengajarkan kita untuk mencelah kemunafikan, kekurangpercayaan, dan kejahatan. Tetapi di saat dia mencela orang-orang yang melakukan kejahatan itu, kesalahan itu, maka ada air mata dalam suaranya. Artinya bahwa kalaupun kita terpaksa harus mencela mereka, mencela kesalahan mereka, maka di dalamnya haruslah ada motivasi kasih untuk menolong mereka bertobat, dan bukan karena kebencian kita kepada mereka. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, di sini juga diajarkan kepada kita bahwa Yesus mengutus kita seperti domba ke tengah serigala. Artinya bahwa ada tantangan yang kita alami di depan kita ketika kita menginjil. Bukanlah pekerjaan yang mudah, tetapi percayalah
bahwa ada senjata yang Tuhan berikan kepada kita, yaitu Roh Kudus. Roh Kuduslah yang akan menolong kita bagaimana kita berpikir, bagaimana kita berkata-kata, bagaimana kita bertindak. Sehingga walaupun domba itu menuju ke kandang serigala, tetapi serigala tidak akan dapat menggonggong. Roh Kuduslah yang akan memampukan kita. Itulah sebabnya dalam setiap pelayanan yang kita lakukan, ingat, berdoa meminta Roh Kudus yang menuntun kita. Dan ketika Roh Kudus menuntun kita, akan memampukan kita untuk bijaksana, cerdik di dalam penginjilan yang kita lakukan, agar boleh berterima dan nama Tuhan boleh dimuliakan di dalamnya. Hal yang berikutnya dalam Matius pasal 10 ayat yang ke-17 dikatakan, tetapi waspadalah terhadap semua orang, karena ada yang akan menyerahkan kamu kepada majelis agama, dan mereka akan menyesah kamu di rumah ibadahnya. Saudaraku, ada aturan Yesus berikan kepada para murid itu adalah waspada terhadap semua orang. Kenapa Yesus mengajak atau memberitakan murid-murid itu untuk waspada terhadap semua orang? Kenapa? Karena kita tidak dapat percaya kepada orang yang tidak mengenal Allah. Terkadang ketika kita sementara menginjil di dalam segala kesusahan yang ada, di dalam segala pergumulan yang ada, kita perlu untuk mendapatkan masukan. Tetapi ketika kita mendapatkan masukan dari orang yang salah, maka dikatakan bahwa itu memberi keuntungan bagi agen setan. Kita harus hati-hati mendapatkan masukan dari orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, karena itu dapat membawa masalah di dalam pelayanan yang kita lakukan. Dikatakan bahwa Tuhan dihinakan dan Injil dikhianati jika hamba Allah berpegang pada pendapat manusia dan tidak di bawah tuntunan Roh Kudus. Saudara terkasih dalam Tuhan, sebagai gantinya kita mencari pendapat-pendapat manusia. Hati-hati, waspada. Lebih baik kita datang kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, meminta Roh Kudus yang menuntun kita di dalam kita menginjil. Kenapa? Karena kebijaksanaan dunia ini adalah kebodohan bagi Allah. Minta hikmat dari Tuhan untuk memampukan kita untuk menginjil. Hal yang menarik di sini juga dikatakan bahwa orang akan menyerahkan kamu kepada majelis agama dan menyesah kamu di rumah ibadahnya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, bahwa seorang penginjil ada resiko yang harus dia alami, yaitu harus menghadapi pengadilan, ya, harus menghadapi raja-raja, harus menghadapi penguasa-penguasa. Pengalaman orang tua kami yang lalu harus dibawa ke kepala desa, kepada camat, kepada koramil, kepada kapolsek, dan harus menghadapi itu semuanya. Rasul Paulus harus menghadapi Raja Agripa dan sebagainya. Bahkan Kaisar di Roma juga dia harus menghadap. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, mengapa hamba Allah harus menghadapi ini semuanya? Disadari atau tidak, boleh jadi itulah cara Tuhan untuk boleh menolong agar Injil itu boleh didengar oleh orang-orang besar di dunia ini. Dengan cara-cara biasa ketika itu tidak dapat untuk menjangkau orang-orang besar seperti ini, maka Injil dapat menjangkau mereka ketika orang-orang umat-umat Tuhan harus dihadapkan ke pengadilan maupun penguasa-penguasa yang ada. Di balik segala hal, di sana Tuhan bekerja untuk menyatakan misinya agar kabar baik itu, kabar selamat itu boleh diterima oleh seluruh lapisan manusia, dari yang paling rendah sampai ke yang paling tinggi sekalipun. Kelanjutannya dalam Matius pasal 10 ayat 20 mengatakan juga bahwa karena bukan kamu yang berkata-kata, melainkan Roh Bapamu, Dia yang akan berkata-kata di dalam kamu. Kenapa itu adalah sarana yang Tuhan menggunakan untuk mewartakan kepada orang-orang besar? Dikatakan bahwa karena ketika kita dihadapkan pada situasi seperti itu, ketika murid-murid dihadapkan pada situasi seperti itu, maka bukan kita yang akan berkata-kata, tetapi Roh Kudus yang akan menuntun kita. Beberapa waktu yang lalu, saya pun menghadapi situasi yang sama.
Sementara kami melayani di sebuah rumah anggota pada hari Sabat, kemudian datang seorang ibu berniat untuk membeli kelapa. Pada waktu saya melihat ibu ini, saya curiga. Karena ibu ini adalah anggota dari suatu gereja. Dan benar, setelah kami selesai untuk belajar firman Tuhan pada hari Sabat itu bersama dengan sejumlah orang, kemudian 2 orang pendeta mendatangi saya. Mereka menginterogasi saya. Saya berdoa, Tuhan tolong saya. Dan sementara mereka menginterogasi saya, menanyakan apa tujuan saya, maka saya katakan, tujuan saya adalah untuk mempersiapkan umat-umat Tuhan menantikan kedatangan Yesus yang kedua kali yang tidak lama lagi. Saudaraku, sebelum saya menyatakan pernyataan itu, mereka seolah-olah mau mengajak untuk berdebat. Tetapi ketika saya menyatakan pernyataan itu, mereka kemudian terdiam. Dan mereka kemudian pergi, meninggalkan saya. Walaupun pada akhirnya kemudian mereka melaporkan saya kepada Asosiasi Pendeta Indonesia. Dan saya mendapatkan surat panggilan. Tetapi saya berdoa, Tuhan, apa yang harus saya lakukan? Kalaupun saya harus menghadap, saya akan lakukan itu. Tapi saya bersyukur bahwa Tuhan menolong saya, bahwa sebuah asosiasi hanya berhak untuk melakukan tindakan kepada anggotanya. Dan kebetulan saya bukan anggota dari asosiasi tersebut, sehingga saya tidak harus menghadap pada waktu itu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalaupun kita akan mengalami hal yang seperti itu sekalipun, ingat bahwa bukan Anda yang berkata-kata. Kita tidak perlu menyiapkan pernyataan-pernyataan kita, khotbah-khotbah kita, pidato-pidato kita untuk menjawab setiap pertanyaan yang ada. Cukup berdoa kepada Tuhan, maka Roh Kudus akan memampukan kita untuk memberi jawab kepada segala pertanyaan mereka. Tetapi itu semuanya dapat terjadi bila mana kita memiliki satu hubungan yang intim dengan Tuhan. Bila mana kita sudah belajar akan firman Tuhan, maka pada situasi kritis, Roh Kudus akan menolong kita mengingat semuanya dan dapat menolong kita memberi jawab kepada setiap hal-hal yang ada. Bahkan dalam Matius pasal 10 ayat 21, ketika dikatakan di sini, orang akan menyerahkan saudaranya untuk dibunuh, demikian juga seorang ayah akan anaknya, dan anak-anak akan memberontak terhadap orang tuanya dan akan membunuh mereka. Bahkan ketika dikatakan di sini bahwa ikatan persaudaraan itu, ikatan hubungan yang paling indah itu adalah orang tua dan anak itu dapat terputus oleh karena kabar Injil ini, maka Tuhan akan menolong kita untuk boleh tetap dapat menyikapi semuanya dengan baik. Ketika saudara-saudara kita menolak kita karena kebenaran yang kita miliki, Tuhan akan memampukan kita untuk menghadapi semuanya. Hanya saja saudara yang terkasih dalam Tuhan, prinsipnya adalah jangan menerjunkan diri masuk ke dalam penganiayaan yang tidak perlu. Terkadang karena kita saking bersemangatnya menginjil, maka kita konfrontasi dengan mereka. Akhirnya, sebelum tiba waktunya penganiayaan, kita dianiaya lebih dulu. Pada waktu saya masih kuliah di Airlangga dulu, pernah terjadi perdebatan dengan seorang teman. Dan dia mengatakan bahwa Alkitabmu palsu. Dan saya jawab semuanya. Sampai akhirnya semakin menegang. Tapi akhirnya kemudian, ya kami selesaikan semuanya. Dan dia sampai dengan saya masih tetap sebagai sahabat baik. Jangan terjun ke dalam penganiayaan sebelum masanya. Akan ada masanya kita akan mengalami penganiayaan. Tetapi kalau kita bisa menghindari itu ketika kita sementara menginjil, itu akan lebih baik. Ketika Yesus ditolak, ketika Yesus akan dianiaya, dia pergi ke tempat yang lain.
Selagi kita dapat pergi menghindari bahaya, itu akan lebih baik dibandingkan kita harus menghadapi bahaya, ancaman, penganiayaan sebelum waktunya. Tapi kalaupun itu datang, kita harus siap menghadapi semuanya. Kemudian dalam Matius pasal 10 ayat 24 dan sampai dengan 28 ada beberapa prinsip juga yang Yesus berikan sebagai patokan kita dalam menginjil. Bahwa seorang murid tidak lebih daripada gurunya atau seorang hamba daripada tuannya. Kalau Yesus dicap sebagai Beelzebul, murid-murid akan juga mengalami hal yang sama. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, bahwa prinsip ini mengajarkan kepada kita bahwa apa yang terjadi, apa yang orang-orang lakukan kepada Yesus, maka hal yang sama juga akan dilakukan kepada kita. Yesus ditolak, Yesus dianiaya, maka kita pun akan mengalami hal yang sama. Kita harus hati-hati terhadap hal yang seperti ini sekalipun. Ya, tapi kita harus ingat bahwa kita jangan takut. Yesus katakan bahwa aku katakan kepadamu dalam gelap, katakanlah itu dalam terang. Apa yang dibisikkan di telingamu, katakanlah itu dari atap tempat tinggalmu. Artinya adalah bahwa ketika pekabaran itu diberikan kepada kita untuk kita sampaikan kepada orang lain, walaupun pekabaran itu kita dapatkan dari Yesus secara pribadi sekalipun, dari pemahaman kita, pembelajaran kita dari hari ke hari secara pribadi sekalipun, ingat bahwa Yesus ingin kita berani menyampaikan pekabaran itu dengan jelas, dengan gamblang, dan jangan ada kebenaran yang ditutup-tutupi. Nyatakanlah apa yang ada. Jangan takut untuk itu. Kenapa? Dikatakan juga bahwa takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Seringkali kita takut. Jangan-jangan ketika saya menginjil, maka saya akan menghadapi aniaya. Jangan-jangan ketika saya menginjil, maka saya akan menghadapi kematian itu sendiri. Tapi Yesus mengajarkan kepada kita, jangan takut. Kita harus lebih takut kepada Dia yang dapat membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam api neraka itu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Tuhan memanggil kita untuk mewartakan Injil. Ada banyak tantangan bahaya yang akan kita alami. Tetapi Tuhan memanggil kita untuk memberitakan kabar itu. Kenapa? Karena ada janji yang Tuhan berikan di balik tugas untuk mengabarkan Injil itu. Apa itu? Matius pasal 10 ayat 22b mengatakan, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Bagi orang-orang yang setia untuk menginjil, walaupun apapun akan terjadi, ditolak, diusir, tapi dikatakan, kalau kita bertahan sampai kesudahannya, ada upahnya. Apa itu? Keselamatan itu tetap akan kita miliki. Kemudian ayat 31 mengatakan, sebab itu jangan kamu takut, karena kamu lebih berharga dari banyak burung pipit. Kalau burung pipit Tuhan peliharakan, Tuhan kasih makan. Kalau burung pipit Tuhan lindungi, maka kita pun akan Tuhan beri makan, Tuhan lindungi. Menjadi seorang penginjil, menjadi seorang misionaris, menjadi seorang pelayan Tuhan, memang benar, ada banyak pergumulan yang harus dialami. Tetapi janji Tuhan ini pasti akan digenapi. Selama pelayanan yang kami lakukan, ada banyak kesukaran yang kami harus alami. Ada banyak kekurangan yang kami harus alami. Tetapi di balik setiap peristiwa yang ada, sungguh Allah kita adalah Allah yang luar biasa. Allah kita adalah Allah yang menyediakan segala keperluan kita, memberikan segala yang terbaik menjadi bagian kita, mencukupkan segala kebutuhan kita. Dan tepat bahwa ketika kita menginjil janji Tuhan ini, bahwa kita lebih berharga daripada burung pipit itu, digenapi. Dia pasti peliharakan kita di dalam setiap pelayanan kita. Dan yang terakhir adalah setiap orang
Ayat 32, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku yang di surga. Ayat 33, tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapakku yang di surga. Saudara, ada satu janji yang indah, satu kesempatan yang indah. Bila mana kita menginjil, bila mana kita mau mewartakan tentang Kristus kepada orang lain, bila mana kita mau mengakui Kristus di hadapan banyak orang, maka Kristus pun akan mengakui kita di hadapan Bapa kita di surga. Tidakkah ini janji yang indah? Tidakkah ini keselamatan yang sudah pasti kita miliki bila mana kita mau pergi untuk menginjil kepada orang yang lain, untuk mengakui Kristus di hadapan manusia, dan Kristus pun akan mengakui kita di hadapan Bapanya. Sungguh satu janji yang indah yang Tuhan berikan. Dan itulah sebabnya ketika kita melihat janji-janji penyertaan Tuhan ini, maka tidak ada hal yang dapat membuat kita takut di dalam kita pergi untuk menginjil. Di tengah segala kondisi wabah yang ada banyak orang yang sakit, ada banyak orang yang putus asa. Tuhan memanggil kita untuk menjangkau mereka. Tuhan memanggil kita untuk mewartakan kabar baik itu. Siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Beritakanlah firman itu. Kiranya Tuhan memampukan kita untuk menjadi alat di tangannya di dalam mewartakan kabar sukacita ini. Tuhan memberkati kita. Saya bawa dalam nama Yesus. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih untuk satu kesempatan indah kami boleh merenungkan firman Tuhan. Ada banyak kelemahan dalam kehidupan kami, Tuhan. Ada banyak kekurangan yang kami miliki ketika Tuhan memerintahkan kami untuk memberitakan Injil itu. Tuhan, kami percaya dan kami rindu, biar Roh Kudus-Mu akan memampukan kami, memberikan keberanian kepada kami. Bahkan Roh Kudus-Mu akan menuntun kami dalam berkata-kata, agar kami sanggup untuk menginjil. Ketika di masa wabah seperti sekarang, ada banyak orang yang mengalami sakit, Tuhan. Tuhan, tolong kami, agar kami juga dapat mewartakan kepada mereka tentang prinsip-prinsip hidup sehat, agar mereka boleh diberkati dengan kesehatan. Tolong, ketika banyak orang mengalami putus asa pada saat ini, ya Tuhan. Banyak orang mengalami kehilangan harapan akan masa depannya oleh karena wabah. Banyak orang khawatir akan pekerjaan mereka, akan ekonomi mereka, akan usaha tangan mereka. Biar Tuhan akan boleh menjadikan kami sebagai alat di tangan Tuhan untuk memberikan janji-janji pengharapan yang bersumber daripada Tuhan, sehingga mereka boleh dikuatkan dan mereka boleh bertumbuh dalam iman percaya kepada-Mu, Tuhan. Bapa di surga, pada malam hari ini hamba merindu berdoa bagi setiap umat Tuhan yang mendengarkan pekabaran pada saat ini. Biarlah janji-janji yang Tuhan janjikan kepada kami akan digenapi dalam kehidupan kami. Ketika Tuhan peliharakan kami, oleh karena kami lebih berharga dari burung pipit. Ketika Tuhan akan mengakui di hadapan Bapa di surga. Ketika Tuhan menjanjikan keselamatan bagi siapa yang bertahan sampai kesudahan. Biarlah janji-janji itu digenapi dalam kehidupan kami. Dan kami boleh bersedia untuk memasuki hidup kekal, memasuki kerajaan surga yang Tuhan sediakan pada waktu Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Berkati masing-masing kami, Tuhan, dalam pekerjaan kami, dalam masalah ekonomi kami, dalam keluarga kami, dalam pendidikan kami, dalam setiap pergumulan kami. Kiranya Tuhan akan memberkati masing-masing kami. Biar segala kesesakan yang ada pada saat ini boleh terus menolong kami bertumbuh dalam Tuhan, sampai iman kami, tabiat kami boleh semakin diubahkan, dan kami boleh bersedia menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali. Terima kasih ya Bapa, yang persembahkan doa kami dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin.